ada persamaan pikiran atau tingkah laku budaya baru. Yang saya maksud baru sini adalah budaya modern antara Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD, karena sama-sama merupakan lulusan perguruan tinggi, tetapi pada saat yang sama terjadi sebuah eksperimen budaya di mana budaya Jawa yang bersifat nasionalis itu bertemu dengan budaya santri yang bersifat religius nasionalis. Cinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Tibalah saatnya saya menganalisa secara budaya pertemuan atau pemasangan dua tokoh terakhir sebagai calon presiden dan wakil presiden, yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sebelumnya saya telah membuat analisa budaya yang sama terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sekarang giliran nomor urut ketiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Memang masalahnya dari mana harus dimulai? Sebab kalau kita mulai dengan cara yang lebih luas, tentu kemudian akan memakan waktu yang cukup panjang. Tetapi baiklah, saya akan mengatakan begini. Di dalam konteks kosmopolitanisme, di dalam konteks pendidikan, level pendidikan, dan kematangan intelektual, kedua tokoh terakhir ini, yaitu pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, sejajar, satu level, karena mereka adalah sama-sama lulusan perguruan tinggi. Bahkan seperti konten yang telah kami buat sebelumnya tentang Mahfud MD, Mahfud MD pun itu pernah menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada, jurusan bahasa Arab. Tapi problemnya seperti yang dia katakan kepada saya melalui percakapan WhatsApp, dia kemudian merasa pelajaran bahasa Arab yang dipelajari di Universitas Gadjah Mada itu lebih rendah daripada pelajaran bahasa Arab yang telah ditekuninya ketika dia berada di pesantren. Karena itu dia pindah ke Universitas Islam Indonesia atau UII dan melakukan studi tentang hukum. Majornya tentu saja hukum tata negara, sampai kemudian Mahfud MD menjadi profesor di dalam ilmu hukum tata negara. Lebih dari itu, Mahfud MD pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi di dalam pemilu 2014. Lalu kemudian menjadi menteri, jadi jabatan terakhirnya Menko Polhukam, yaitu politik, hukum, dan keamanan. Jadi jelas di sini basis kampus, basis akademik itu adalah merupakan springboard yang melontarkan Mahfud MD ke puncak karir politik yang didasarkan oleh kemampuan akademik. Nah, walaupun sedikit berbeda, Ganjar Pranowo telah menelusuri jalan yang sama, at least pada tingkat universitas. Dia kuliah sampai selesai di Fakultas Hukum di Universitas Gadjah Mada, lalu kemudian melanjutkan S2-nya
itu di Universitas Indonesia atau UI dalam bidang ilmu politik. Dan karena itu, walaupun tadi saya katakan ada sedikit perbedaan, tetapi keduanya adalah makhluk akademik di dalam pengertian mereka kuliah sampai dengan selesai pada tingkatnya masing-masing. Nah, karena itulah secara intelektual dan akademik, keduanya pada dasarnya selevel. Yang sedikit membedakannya adalah Mahfud MD adalah dosen, dan karena itu dia mampu mencapai tingkat guru besar atau profesor di dalam bidang ilmu tata negara. Nah, tetapi ya, keduanya itu adalah sebuah penyatuan budaya yang dengan latar belakang yang relatif berbeda. Ketika saya membahas buku riwayat hidup Ganjar Pranowo yang dibuat oleh wartawan Kompas, lalu kemudian diterbitkan juga oleh penerbit Kompas, saya menyatakan sesuatu, bahwa buku itu relatif oke di dalam pengertian deskriptif. Di situ ada penjelasan tentang apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo selama 10 tahun menjadi gubernur Jawa Tengah. Nah, tetapi ini dia. Tetapi di dalam konteks kultural saya memberikan spekulasi bahwa Ganjar Pranowo ketika kecil dan remaja itu tidak dibesarkan di dalam rengang-rengang seperti ya yang dialami para santri di Jawa. Misalnya, saya tidak tahu apakah Ganjar Pranowo itu ya cukup hafal dengan lagu Kangjeng Nabi miyosipun wonten Mekah tanggal 12 dino isnain tahun gajah ingkang Romo asmanipun Said Abdullah ingkang Ibu Dewi Siti Aminah. Ini rengang-rengang lagu-lagu lantunan yang muncul pada setiap menjelang maghrib di wilayah pedalaman pedesaan Jawa, di mana anak-anak santri melantunkan rengang-rengang ini untuk menunggu waktu salat maghrib. Dan karena rengang-rengang ini merupakan pemujaan terhadap Rasulullah, maka cap kesantriannya itu sangat kuat. Saya pernah ya melantunkan rengang-rengang ini di dekat Ka'bah. Kangjeng Nabi miyosipun wonten Mekah tanggal 12 dino isnain tahun gajah ingkang Romo asmanipun Said Abdullah ingkang Ibu Dewi Siti Aminah, dengan rasa yang haru karena tiba-tiba kemudian saya menghayati hadirnya Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sekitar Ka'bah. Lalu kemudian saya membayangkan lagu itu diciptakan oleh wong cilik di pedalaman pedesaan Jawa yang jarak geografisnya antara Jawa dengan Mekah itu begitu jauh. Penghayatan yang saya usahakan ya sedalam-dalamnya inilah yang menimbulkan rasa haru saya. Tetapi sekali lagi saya katakan, rengang-rengang ini itu menunjukkan adanya penetrasi pandangan-pandangan keislaman yang tidak lagi
diungkapkan di dalam bahasa nasional language, melainkan vernacular, yaitu bahasa daerah, bahasa Jawa, yang mengungkapkan kerinduan anak-anak Jawa pedalaman terhadap Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam buku yang saya sebut itu tadi, tidak ada kisah tentang ini. Dan sejauh yang kita lihat, memang Ganjar tidak mengungkapkan secara demonstratif tentang hal-hal yang bersifat kesantrian yang semacam ini. Lalu apa yang kuat pada dirinya? Di dalam spekulasi analisis budaya saya, Ganjar adalah bagian dari institusionalisasi negara di dalam struktur kehidupan kejawaan. Karena apa? Karena ayahnya itu adalah seorang polisi. Dan karena itu, sejak dini, Ganjar itu telah menjadi bagian integral dari agen negara. Agen negara yang mengalami proses birokratisasi, maka pasti ada elemen-elemen rasional di situ, seperti yang dikonseptualisasikan oleh Max Weber. Apa yang disebut dengan legal rasional. Konsep legal rasional yang diperkenalkan, sebuah istilah sosiologis yang diperkenalkan oleh Max Weber, itu menunjukkan kemunculan sebuah birokrasi modern di mana penempatan orang per orang pada pos-pos tertentu tidak ditentukan oleh hubungan darah, tidak ditentukan oleh hubungan etnik, tidak ditentukan oleh hubungan agama, melainkan kecakapan profesional. Jadi kalau kita lihat dari hubungan antara Ganjar Pranowo dengan sang ayah, kita akan melihat ada semangat administratif di sini. Yang dimaksud semangat administratif di sini adalah derivasi dari konsep legal rasional yang dikemukakan oleh Max Weber. Jadi di dalam beberapa hal memang benar Jawa as a whole, maksud saya budaya Jawa as a whole itu adalah reproduksi dari budaya agraris, budaya pertanian, dan karena itu bersifat tradisional. Tetapi Ganjar melalui sang ayah telah memasuki sebuah jalur birokrasi, karena sang ayah adalah seorang polisi, dan karena itu Ganjar itu adalah bagian dari orang-orang Jawa yang mengalami proses modernisasi. Apalagi kalau kita lihat di dalam konteks ini bahwa orang tua Ganjar Pranowo dengan posisi material yang seadanya itu bertekad untuk mengirimkan anak-anaknya ke perguruan tinggi. Jadi jelas di sini bahwa Ganjar Pranowo itu bukanlah bagian dari wong cilik, bagian dari petani cilik yang sistem budaya mereka itu masih terikat pada sistem gagasan Dewi Sri, pemujaan terhadap kesuburan tanah, karena kehidupan ekonomi mereka sangat tergantung kepada produktivitas tanah itu sendiri. Sementara sekali Ganjar tersorong ke dalam dunia pendidikan tinggi, sekali itu dia tidak pernah kembali ke dalam alam pemikiran agraris yang masih sebagian besar, bahkan until the second, sampai pada detik sekarang ini, gagasan tentang pemujaan atas Mbok Sri atau Dewi Sri
ya, terserahlah mana yang mau dipakai, itu masih berkembang di dalam alam pemikiran petani Jawa. Jadi Ganjar itu adalah model modern dari orang-orang Jawa. Apalagi kemudian organisasi kemahasiswaannya itu adalah GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, yang merupakan saluran langsung dari pengaruh kaum nasionalis Partai PNI yang didirikan oleh Soekarno pada 1927. Soekarno, walaupun banyak sekali analisa-analisa yang disampaikan, masih membawa pengaruh-pengaruh budaya, tetapi jelas gagasan tentang partai itu menunjukkan kemodernan itu sendiri. Dan sebagai anggota dari GMNI, Ganjar tentu saja melekat gagasan-gagasan nasionalisme. Dan gagasan nasionalisme itu bukan gagasan tradisional, melainkan gagasan modern yang diperkenalkan dari pengalaman sosial politik dan ekonomi Barat. Ketika kemudian negara-negara Eropa itu melepaskan atau menghalau pengaruh kekuatan pusat Katolik di Roma sebagai patron religius, patron spiritual dari mereka. Dan ketika hubungan mereka dengan Roma ini diputus, maka nasionalisme muncul di situ. Karena itu, gagasan nasionalisme itu berakar dari pengalaman sejarah politik masyarakat Barat, setidak-tidaknya masyarakat Eropa, mulai abad ke-15, 16, dan ke-17, dan seterusnya. Inilah kira-kira gambaran kita tentang latar belakang Ganjar Pranowo di dalam konteks budaya. Oke, nah sekarang Mahfud MD. Mahfud MD ini adalah tokoh yang menarik. Berasal dari Jawa Timur, tetapi lebih spesifik lagi berasal dari Madura. Proses modernisasi Madura itu berlangsung melalui dunia pesantren. Dunia pesantren telah mempertemukan sistem gagasan luar ke dalam dunia masyarakat Madura. Proses modernisasi, birokratisasi yang bersifat legal rasional seperti yang diperkenalkan oleh Belanda selama mereka menjajah tidak sedalam dibandingkan dengan apa yang terjadi di Jawa. Dan karena itu, untuk sebagian besar, pesantrenlah yang menjadi sumber inspirasi bagi orang-orang Madura. Di dalam pengertian lain, proses modernisasi masyarakat Madura itu lebih disorongkan oleh eksistensi pesantren yang tumbuh begitu banyak di wilayah itu. Dan karena kemampuan berbahasa Arab, mereka kemudian mampu menyerap gagasan-gagasan, mungkin juga gagasan sekuler, yang berlangsung dari Mesir, yang berlangsung dari Yordan. Dan karena itu mereka dengan mudah bisa menyanyikan lagu ya, berbahasa Arab tetapi berbau nasionalisme seperti yang berlangsung di Aceh. Watani anta abuli salituli abawaini, watani anta hayati wa muna nafsi wa aini. Ini lagu yang diajarkan ayah saya kepada saya tentang gagasan nasionalisme yang diungkapkan di dalam bahasa Arab. Lalu kemudian Mahfud MD sebagai Menko Polhukam memberikan interpretasi baru. Jelas gagasan nasionalisme yang muncul di sana itu mengalami penetrasinya dengan wadah dunia pesantren. Dan karena itu Mahfud MD sebagai santri
tentu saja sangat hafal dengan tradisi-tradisi yang berkembang di kalangan kaum Nahdiyin. Misalnya, selawat-selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Dan selawat-selawat lainnya, selawat-selawat yang semacam ini, kalau misalnya kita mau mengambil apa yang pernah dikatakan oleh pemikir Islam Nurholis Majid, maka itu merupakan peragian sosial di mana kemudian proses penyusupan ajaran agama itu berlangsung dengan dendang-dendang tertentu yang kemudian membentuk personifikasi seseorang. Itulah Mahfud MD. Dan karena itu, walaupun Mahfud MD itu berasal dari Madura, dia akan dengan cepat membagi tingkah laku, budaya, pandangan keagamaan yang sama dengan masyarakat yang berada di Jawa Timur semata-mata karena Jawa Timur dan Madura itu dipersatukan dengan kehadiran atau pandangan-pandangan keagamaan yang bersifat Nahdiyin. Tapi hal yang kemudian membuat Mahfud MD menjadi distintif itu adalah sama seperti Ganjar Pranowo. Sama-sama kemudian masuk ke dalam perguruan tinggi, sama-sama kemudian menyerap gagasan-gagasan barat dan memformulasikannya sesuai dengan standar akademik yang kita bisa lihat pada buku-buku atau tulisan-tulisan yang dilahirkan oleh Ganjar Pranowo. Nah, di dalam konteks inilah kita lihat ada persamaan pikiran atau tingkah laku budaya baru. Yang saya maksud baru sini adalah budaya modern antara Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD karena sama-sama merupakan lulusan perguruan tinggi. Tetapi pada saat yang sama terjadi sebuah eksperimen budaya di mana budaya Jawa yang bersifat nasionalis itu bertemu dengan budaya santri yang bersifat religius nasionalis. Jadi, kalau kita lihat di dalam konteks ini, perpaduan kedua tokoh ini, maksud saya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, itu adalah sebuah perpaduan yang bersifat eksperimental yang hasilnya akan kita lihat di kemudian hari.